ini kita akan berbincang-bincang seputar tema pelatihan kejuruan ciptakan lapangan kerja. Ya, tapi sebelumnya ya saudara pendengar, mungkin sebagian Anda sudah mengetahui BLK itu apa, sebagian juga mungkin masih ada yang kabur-kabur gitu Pak Nopri. Nah, di awal ini kita ingin memperjelas dulu bagaimana sih sebenarnya profil dari BLK itu. Dulu kan ada KLK katanya ya, sekarang BLK. Bernaung di mana dia, di mana letaknya ya, masih ada yang kurang tahu mungkin. Silakan Pak Nopri. Oke, selamat pagi para pendengar Radio Tuntung Pandang, seluruh warga masyarakat Tanah Laut yang berbahagia. Mungkin pada kesempatan ini sedikit ingin kami sampaikan mengenai profil Balai Latihan Kerja Pelehari, di mana BLK ini sebenarnya adalah UPT dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Jadi berada di bawah Dinas Disnakerin. Iya, Disnakerin singkatannya. Iya, dulunya kan dia instansi vertikal kan ya? Benar, Bu. Oke, lanjut. Jadi BLK Pelehari ini pertama kali diresmikan oleh Menteri Tenaga Kerja yaitu Bapak Sudomo waktu itu pada bulan Maret 1986. Nah, kemudian BLK resmi menjadi UPT, Unit Pelaksana Teknis, itu pada tanggal 13 Juli 2010. Nah, jadi sejak 2010 itu berubah menjadi UPT BLK Pelehari yang berada di bawah Disnakerin, Kabupaten cukup lama juga ya Pak ya? Ya, lumayan, artinya Bu. kan sekitar kurang lebih 13 tahunan. Benar. Iya, oke. Lanjut Pak. Jadi kegiatan yang ada di BLK ini ada beberapa program kejuruan yang memang instrukturnya berasal dari BLK sendiri. Oke. Yang adalah merupakan ASN ya Bu ya, instrukturnya ini. Oke. Di antaranya itu pelatihan teknik informatika komputer, kemudian bangunan, las, kelistrikan, kemudian juga processing itu artinya pembuat roti atau kue. Nah, istilahnya processing namanya. Kemudian menjahit ya, otomotif juga. Nah, jadi itu ada beberapa kejuruan kita. Ditambah lagi kalau memang memungkinkan ada kejuruan yang memang kita mengambil atau kerjasama dengan lembaga-lembaga swasta yang kita tidak punya instrukturnya, tapi kita bisa kerjasama dengan instruktur dari lembaga di luar BLK. Seperti apa misalnya Pak? Contohnya itu khususnya seperti kecantikan. Iya, tata rias. Itu kita belum punya instrukturnya. Yang mudah-mudahan ke depan semua kejuruan itu ada bisa. Ada instrukturnya. Iya, benar. ASN. Iya. Jadi mudah-mudahan nanti kita juga bisa dapatkan ya tambahan tenaga atau formasi untuk kejuruan-kejuruan yang kita perlukan di BLK nanti, sehingga kita tidak perlu lagi mencari instruktur yang berasal dari luar. Oke. Nah, lalu dengan jenis-jenis pelatihan yang diselenggarakan, tadi disebutkan Bapak jenis pelatihan yang diselenggarakan untuk tahun 2022-2023 ini Pak, apakah keseluruhan jenis kejuruan yang tadi sampean sampaikan itu setiap tahun itu rutin, maksud saya dilaksanakan? Iya, benar Bu. Kita setiap kejuruan itu kita buka pendaftaran untuk setiap kejuruan itu. Memang setiap kejuruan itu batasnya adalah satu kelas itu 16 orang. Ya, supaya lebih efektif Bu. Iya, dibuka berapa kelas? Cuman satu kelas gitu aja? Tergantung pembiayaan biasanya. Tapi yang jelas satu-satu itu kita usahakan adalah. Iya. Oke. Baik, pelaksanaan dari pelatihan ini Pak Nopri, biasanya kan ini ada kawan-kawan kita yang bertanya juga kemarin, kalau misalnya masyarakat kita nih yang jauh di sana gitu kan ya, nah tidak dapat kan pulang pergi ke BLK gitu. Nah, lalu apakah pelatihan ini jenisnya selain daripada ngetem di BLK sendiri, adakah pelatihan ini dilaksanakan di sebuah wilayah begitu? Untuk pelatihan ada Bu, untuk di wilayah di luar BLK ada. Biasanya kita menggunakan dana dari APBD. Karena BLK ini ada dua sumber pendanaan.
dari APBN dan APBD. Kalau APBN biasanya kita fokus di tempat atau di lembaga yang kita punya BLK itu. Sementara kalau APBD kita bisa ke desa. Ya ke desa Iya, misalnya, iya. sesuai dengan usulan pada saat musrenbang. Oh, oke. Artinya kegiatan ini memang harus direncanakan benar-benar oleh Benar. desa, misalnya ya, oleh kecamatan. Kalau memang tingkat Benar, Bu. kecamatan ya, Iya. 1 tahun sebelumnya ya. Artinya masyarakat kita kalau minta serta merta begitu di tahun ini. Nih ada aspirasi nih Pak Nopri. Tahun ini katanya Kawakah melaksanakan pelatihan menjahit di Desa Kurau misalnya seperti itu. Tidak bisa ya? Pada saat tahun ini sepertinya tidak bisa, Bu. Iya. Kecuali Iya. ada di perubahan ada tambahan anggaran lah, mungkin barangkali bisa. Tapi yang kita utamakan adalah yang berasal dari usulan di musrenbang. Oke. Baik. Lalu siapa saja nih Pak Nopri yang bisa menjadi biar nyambatnya apa sih, peserta, anak didik atau apa yang mengikuti gitu, sasaran kita itu? Orang-orang yang mengikuti pelatihan di BLK itu. Siapa saja yang bisa mengikuti pelatihan di situ? Sebenarnya ada apa? Itu Pak namanya Sugi. peserta pelatihan, Bu. Oh, peserta pelatihan. Oke. Siapa saja nih Pak Sugi yang bisa menjadi peserta pelatihan? Adakah batas usia, batas jenis kelamin, atau batas jarak jauh tempat gitu? Iya, itu ada di persyaratan untuk menjadi peserta pelatihan. Itu biasanya kami di setiap momen Manunggal Tuntung Pandang itu kami selalu menyampaikan mengenai pelatihan ini agar pelatihan ini bisa diketahui di seluruh kabupaten Tanah Laut. Betul. Adapun tadi untuk persyaratan pesertanya untuk batasan minimal usia itu tidak ada, hanya persyaratannya mempunyai KTP. Nah, itu berarti di atas 17 tahun. Untuk maksimalnya itu tidak ada, selagi pesertanya itu mau mengikuti pelatihan hingga selesai masih bisa mengikuti pelatihan. Jadi batas minimal usianya saja. Oh. Mau 50 tahun silakan. Oke, iya. Artinya peserta itu hanya dibatasi usia minimal. Iya, benar sekali. Jadi di bawah 17 tahun tidak boleh. masih belum bisa. Karena masih kategori anak-anak. Karena kami targetnya yang sudah remaja untuk memasuki dunia kerja kan. Betul. Karena kalau di bawah 18 tahun kan masih disebut anak. Karena benar. berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, anak adalah orang yang berusia di bawah 18 tahun. Iya, benar sekali. Oke, minimal aja berarti ya. Artinya siapapun ya Pak Sugi. Siapapun, artinya meskipun kawan-kawan kita yang sudah purna bakti misalnya nih ya. Begitu ya. Jadi boleh gitu mengikuti. Boleh, silahkan mendaftar, boleh, tidak dibatasi. Oke. Nah, lalu untuk jarak tempat dengan BLK sendiri ada kategori atau ada apa begitu? Oh, untuk jarak tempat pesertanya itu tidak ada batasan sama sekali. Selama dia mampu berarti seluruh Kabupaten Tanah Laut. Seluruh Kabupaten Tanah Laut. Bahkan tidak hanya Kabupaten Tanah Laut. Seluruh Indonesia juga boleh. Karena ini milik pemerintah, tapi dikhususkan untuk Kabupaten Tanah Laut. Tidak harus ber-KTP Tanah Laut. Oke. Baik, Pak Sugi. Ini kan biasanya untuk memberikan pemerataan ya kepada seluruh masyarakat kita ya. Tapi disampaikan oleh Pak Nopri tadi kalau untuk serta merta kita meminta BLK melakukan pelatihan pada satu wilayah kan harus setahun berdahulu nih istilahnya didaftarkan. Nah, tetapi ternyata misalnya di tahun ini misalnya nih aspirasi masyarakat untuk mengikuti sebuah pelatihan itu cukup banyak. Nah, sehingga kalau misalnya dilaksanakan di daerah itu tentu tidak bisa. Nah, tetapi mereka bisa datang ke BLK sendiri. Nah, apakah bagi masyarakat kita yang jauh di sana gitu ya, yang tidak bisa PP pulang pergi gitu, adakah fasilitas misalnya ada penginapan atau ada asrama di BLK sendiri? Iya, benar sekali. Ini banyak dipertanyakan soalnya. Saya mumpung ingat saya tanyakan. Iya, benar sekali. Untuk masyarakat yang berada jauh dari BLK Plehari, itu di BLK ada namanya fasilitas asrama untuk peserta pelatihan.
Oke. Kuotanya itu biasanya 10 orang maksimal. Ya. Setiap tahun tuh biasanya selalu terisi, baik 2 atau 3 orang tuh pasti ada. Biasanya yang jauh sekali dari Kintab gitu. Iya. Mereka menginap di asrama itu dengan memanfaatkan fasilitas yang dipunyai oleh BLK. Dan sekali lagi gratis 100%, tidak dipungut biaya sepeser pun. Nah, ini yang ditunggu ya. Ini yang Kalau dengar ditunggu. gratis tunggu ya. Iya. Nah, terkait kayak kata Bunda Nelly tadi bahwa antusias masyarakat yang sangat banyak Iya, benar sekali. Jadi, bagaimana dengan kuota mungkin melebihi dari Target kuota yang target yang ditentukan. iya. Tapi karena antusias masyarakat ini banyak nih. Iya, benar sekali. Bagaimana, apakah ada prioritas atau mungkin rekrutmennya ini? Oh Atau ya, gimana? baik. Untuk peserta pelatihan sendiri ini sesuai pengalaman tahun lalu. Tahun lalu itu di kejuruan komputer itu ada 128 pendaftar dalam satu tahap. Sedangkan yang kami terima seperti dijelaskan Pak Nopri tadi cuma 16 peserta saja. Nah, bagaimana itu kami menyeleksinya? Yap. Nah, maka dari itu sebelum kami mengadakan pelatihan itu namanya ada seleksi berupa seleksi secara online dan juga wawancara. Nah, kalau secara online itu para peserta akan menjawab pertanyaan melalui gadget masing-masing. Nah, kemudian habis itu ada namanya wawancara. Nah, di situ kami tanyakan, istilahnya memperdalam lagi bagaimana keniatan, kesanggupannya. Sejauh mana komitmennya, Iya, komitmennya. ya. Jangan sampai Di tengah jalan nanti. Iya, Nah, iya. kasihan Kalau teman-teman yang lain. Bahasa masyarakatnya panas-panas teh ayam. Nah, benar sekali itu. Oke. Pelatihan ini biasanya berapa lama Pak Nopri pelaksanaannya dari tiap-tiap bidang ini? Apakah bervariasi atau seragam gitu seluruhnya? Misalnya sebulan semuaan atau 3 bulan atau ada misalnya Tahapan dari ada TI misalnya 2,5 bulan, kemudian menjahit 5 bulan, kan agak rumit mungkin. Bagaimana Pak? Ya, untuk untuk lamanya masa pelatihan memang bervariasi, Bu, tergantung jenis kejuruannya. Yang paling sedikit ini sekitar 120 jam. 120 Ya, jam. satu harinya itu 8 jam. Lama 8 juga jam. berarti. Nah, jadi kurang lebih ya dilama-lamakan sebulan lah. Satu kejuruan itu. Iya. Jadi itu peserta harus sanggup mengikuti seluruh rangkaian kegiatan selama sebulan itu. Oke, harus rutin ya Pak? Benar, Bu. Artinya Jangan sampai tertinggal mata pelajarannya, Bu. Nah, iya. Iya, benar. Maksud saya begini, kalau misalnya ada bolong-bolong gitu atau ada apa, bagaimana nanti mensiasatinya? Misalnya ada masyarakat kita nih yang ikut, misalnya, terus ada 2 hari kada turun, itu 2 harinya turun, sehari kada turun, pulang 2 hari turun gitu. Biasanya ada persentase ya. Iya, Oh. ada persentase kehadiran. Iya, artinya berdasarkan Sekitar presentasi 80 lah. kehadiran. Iya, 80% di atas. Nah, Oke. kalau Itu minimal ya? Minimal. Kalau kurang dari 80% itu sama aja kehilangan ilmu kan, artinya sudah Oke. nanti lulusnya pun bagaimana nanti. Iya. Tadi disampaikan seperti yang dipertanyakan tadi oleh rekan Iwan. Artinya kalau misalnya pesertanya itu banyak, maka dilakukan seleksi. Benar. Kalau misalnya pesertanya itu ngepas atau tidak banyak, berarti tidak ada seleksi, Pak? Biasanya ya tidak ada seleksi. Tidak ada seleksi. Kami Oke. langsung. Ya, itu masuk pertama ya. Nah, kemudian di dalam proses perjalanan pelatihannya itu sendiri, apakah seluruh siswa yang mengikuti pelatihan itu misalnya dapat sertifikat, atau nanti dari 16 orang yang tadi dikuatakan itu misalnya dilakukan evaluasi atau ujian lagi gitu, tidak mutlak ya, nih benar. kisahnya 16 tuh akan lulus gitu kan. Ini Jadi, penting agar iya. masyarakat kita juga dapat memahami. Jadi begini, Bu, untuk tahun ini atau mulai tahun kemarin juga sudah dimulai. Oke. Memang kalau untuk sertifikat mengikuti pelatihan mungkin dapat, tapi nanti ada lagi namanya sertifikat uji kompetensi. Nah, jadi peserta itu akan diikutkan ujian. Oke. Apakah dia memang secara legalitas atau lembaga yang menguji itu bisa memberikan peserta itu memang kompeten atau tidak. Iya. Nah, itu lembaga kompetensi nanti yang memberikan sertifikasinya. Lembaga kompetensi itu yang dimaksudnya dari mana, Pak? Dari pemerintah, Bu. BNSP. Namanya BNSP. Nah, BNSP itu ada LSK, di bawahnya itu ada LSP. LSK itu lembaga sertifikasi kompetensi. Kalau LSP lembaga sertifikasi pelatihan. Nah, itu 2 lembaga itu biasanya yang memberikan ujian sekaligus mengeluarkan sertifikat.
Oke. Iya. Artinya dapat kita pahami bahwa lulusan dari pelatihan di BLK ini artinya mereka paling tidak menguasai lah ilmu dasar gitu ya Pak ya. Ya, jangan sampai ada anggapan gitu anu latihan Jepang jarna. Iya. Koler ku njulung jar kayak servis, koler ku njulung jar ampun ku nyatu. 4 latihan jajar. Nah, artinya masyarakat kita harus juga memahami ya bahwa meskipun ini adalah hanya disebut sebagai pelatihan, tetapi kompetensi mereka juga Diuji kan. Iya, dapat dijamin maksud Iya, saya. benar sekali. Iya, dapat dijamin. Nah, lalu mengenai peserta kita sendiri, Pak, sesuai dengan judul kita hari ini, pelatihan kejuruan ciptakan lapangan kerja. Nah, setelah mereka lulus mengikuti pelatihan di BLK ini, penyalurannya itu bagaimana, Pak? Tindak lanjutnya itu? Biasanya kita setelah selesai pelatihan itu lulusannya kita informasinya itu sampaikan ke dinas Tenaga Kerja. Ya. Nah, di situ kan ada namanya bidang Penempatan tenaga kerja. Nah, mungkin dari dinas itu nanti menginformasikan kepada mungkin dunia usaha ya, bahwa ini loh di tanah laut ini punya tenaga kerja dengan kompetensi ini. Nah, barangkali ada pihak perusahaan yang memerlukan tenaga dari hasil pelatihan kita. Dan kita juga pernah ada kerjasama ya, dengan beberapa perusahaan langsung yang ingin mengadakan pelatihan untuk kejuruan tertentu. Nah, kita yang melatih mereka. Jadi seperti itu. Cuma harapan kita memang di samping berharap mereka ini bisa bekerja di perusahaan juga bisa membuka usaha sendiri ya. Itu yang sebenarnya yang lebih diharapkan ke sana ya Pak ya, menciptakan lapangan kerja sendiri, iya, sehingga dapat merekrut ya kawan-kawannya ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu berkaitan dengan itu sejauh ini Pak, mungkin evaluasi dari taruhlah yang begitu diserahkan kepada pemerintah daerah tadi ya, selama kurun waktu 13 tahun ya, selama kurun waktu 13 tahun ini adakah sudah kita menciptakan lapangan kerja dari pelatihan BLK ini, Pak? Memang secara data kita belum terdata, Bu. Biasanya masing-masing instruktur itu dia membuat forum tersendiri lah masing-masing peserta itu. Nah, mereka memantau juga di situ. Misalnya si A sudah bekerja kah atau bekerja di mana kah? Iya, membuat kerja sendiri kah gitu. Nah, seperti itu. Memang tapi secara data kita memang belum sampai ke situ. Iya. Ini penting juga ya ketika nanti lulusan dari BLK membuka lapangan kerja. Nah, di samping tujuan kita tercapai begitu ya, kita juga dapat nanti melakukan kerjasama dengan peserta itu tadi yang sudah sukses. Mungkin nanti ading-adingnya yang baru lulus dari itu bisa magang di situ gitu, atau bahkan minta ikut bekerja di situ. Dan yang lebih penting juga ini adalah menunjukkan eksistensi KLK gitu ya. Nah, ini loh gitu ya keberhasilan kami selama ini gitu. Iya. Agar masyarakat kita juga lebih kuat ya ini antusiasnya di situ gitu. Dan juga mungkin kalau setelah lulus dari BLK ya, apakah masih ada pendampingan dari BLK sendiri untuk menjalankan usahanya, atau masih ada pendampingan, mungkin ada tips-tips misalnya ada pembinaan yang monitoring misalnya ya, setiap berkala mungkin didatangi gitu, atau bahkan mungkin ada semacam kucuran bantuan. Iya, nah mungkin maksud saya ke sana sih sebenarnya ya. Nah, untuk itu biasanya kami di BLK kan kegiatannya itu tidak melulu soal pelatihan. Itu ada namanya kewirausahaan dan juga produktivitas. Itu biasanya kami memberikan narasumbernya itu berasal dari HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Nah, di situ mereka akan berkolaborasi istilahnya. Dari pihak HIPMI biasanya itu akan mendampingi, akan memberitahukan di mana pengusaha-pengusaha, misalnya pengusaha kue siapa-siapa saja. Nah, mungkin mereka akan bergabung dengan komunitas sesuai dengan kejuruannya masing-masing. Nah, di situ. Selain itu juga seperti yang dijelaskan Pak Nopri tadi, setiap instruktur itu biasanya selalu ada grup untuk memantau. Misalnya tahap ini tahun segini pesertanya sudah buka usaha apa aja. Nah, ini sangat menarik.
Untuk kejuruan menjahit nih, saya sedikit cerita. Oke. Kalau kejuruan menjahit itu biasanya setiap selesai pelatihan itu rata-rata sudah bisa membuka usaha jahitan sendiri. Nah, Alhamdulillah. walaupun kecil-kecilan di rumah, yang penting ada bannernya dulu. Iya, betul. Menerima jahitan. Nah, Kalau kursus menjahit itu, pelatihan menjahit itu berapa lama, Pak Sugi? untuk menjahit itu lumayan agak lama. Itu sekitar 3 bulan kurang lebih. Oh, Hari lah. kerja setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Nah, Oke. Kalau setiap harinya dari pagi jam berapa sampai dengan jam berapa? Nah, untuk pelatihan sendiri itu dimulai setiap jam 8 pagi hingga jam 3 sore. Oh. Oke, setiap hari. Perlu diingat. Nah, itu makanya tadi harus ada seleksi untuk meyakinkan apakah Komitmennya kuat, Komitmen, benar gitu sekali. ya. Atau nanti di tengah jalan Nah, ya. kejerungkuk, Nah, gitu ya. iya itu. Oke, baik, kita ke suara pendengar Pak yang live di Facebook kita. Ya, pelatihan servis AC tahun ini adakah Pak? Nah, Saidi di Ketapang. Oke. Ini berharap nih Pak Saidi bilangnya ada Pak ya, Sidin diundang dulu. Iya. AC ini luar biasa menggiurkan sebenarnya. Iya, Bu, ya. iya, ini Iya, sudah. menggiurkan. Heeh. Dan memang kalau servis AC ini hanya orang-orang tertentu ya Iya. yang bisa. Jadi karena biasanya elektronik yang ini tidak bisa menghandle elektronik yang satunya. Betul. Karena biasanya ini jadi dan servis AC ini kita sendiri Bu ya. Yap. Kalau di rumah sendiri itu luar biasa. Iya. Cuan yang bisa Iya, kita iya, keluarkan iya, untuk betul. jadi ini luar biasa Diminati Diminati oleh ini sebenarnya masyarakat, Iya, ya. Karena sedikit aja kayaknya kan kita Tus karena ya. iya, Tus gitu ya. iya, gitu, iya. Silakan Pak Nopri atau Pak Sugi bagaimana Pak? Baik, terima kasih untuk kejuruan AC. Nah, instalasi AC itu ada di BLK Playa, ada jurusannya. Namun untuk tahun ini tidak ada pelatihannya. Waduh. Oke. Oh, itu pelatihannya sudah tahun kemarin 2022 Kemarin, ya. sudah ada ya. Untuk tahun ini sekadar informasi di BLK Plehari mendapatkan 9 paket dari dana APBN. Oke. Dan juga 12 paket dari dana APBD. Oke. Nah, yang dari APBN tadi tidak ada kejuruan instalasi AC, Teknisi AC teknisi AC tidak ada. Yang dari APBD tidak ada juga. Tidak ada juga yang ke desa-desa tidak ada. Iya, Pak Saidi bersabar ya Pak ya. Iya. Iya. Ternyata belum bisa diakomodir Pak Saidi. Iya. Kalau di pelihari aja ya untuk servis AC ini bisa dihitung dengan jari. Nah, Betul iya benar. sekali. Bahkan masih ada kalau peluang. di rumah ya, di rumah itu kan tidak hanya satu biasanya kan ya. Ada 4 kamar, ada 4 AC, belum lagi di ruang Biar tamu. mafian ya bulan. Di ruang tamu, di ruang keluarga, belum lagi kantor ya. Nah itu memang ini memang sangat-sangat dibutuhkan Pak dalam era-era kita sekarang ini. Baik, Pak Saidi terima kasih ya. Nanti mudah-mudahan di 2024 tahun depan. di Iya. tahun mendatang. Mungkin nggak nih Pak Nopri di perubahan nanti kita misalnya mengusulkan kalau misalnya nih banyak peminatnya di instalasi AC ini Pak. Saya juga berminat nih sebenarnya. Ya, nah itu dia. Sebenarnya ada mungkin saja Bu. Oke. Nah, akan tetapi pun kita juga harus melihat kondisi keuangan kan, kemudian juga jadwal yang sudah kita susun selama 1 tahun ini. Iya. Nah, Apakah nanti waktunya memungkinkan benar, atau tidak gitu ya? Iya betul sekali. Tergantung juga dengan personil kita yang ada. Kalau boleh tahu instruktur di BLK sendiri ada berapa banyak Pak? Instruktur ada 12. 12. Itu masing-masing mata pelajaran berarti ya, Ya, pegang ada yang gitu. memang 2. Ada yang Menguasai ya. Iya. Oke, selama ini Pak Nopri, kalau kita mengevaluasi misalnya dari sekian banyak mata pelatihan yang kita adakan, yang lebih banyaknya itu minat masyarakat di mana Pak? Kalau dilihat dari pendaftar sebenarnya Komputer ya. itu komputer. 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 Oke, Ya. kalau dulu kan otomotif. Ah, Iya, benar. itu dulu belajar membelah knalpot supaya nyaring. Tapi kalau untuk yang usia-usia itu biasanya membuat roti, Bu. Oh. Yang usia-usia dia. Iya. Mungkin ada Pak Haji Putri yang banyak Bu ya. Ya. Tidak terbatas mungkin ya, tidak terbatas. Ada pengalaman nggak Pak Nopri ketika latihan menjahit gitu kan, identiknya kan dengan perempuan ya. Nah tapi ternyata ada peserta laki-laki Ada, juga. Bagaimana Pak Sugi? Ada. Untuk Nah. tahun kemarin ada 2 orang laki-laki. Nah itu Tidak dia. tidak terbatas dengan
dengan gender. Iya. Boleh siapa saja. Nah, seperti itu. Yang listrik ada laki-laki Mau Mas? bikin Iya. mau bikin roti kan? Aduh. Iya. Saya ingin tahu juga nih untuk pendukung fasilitas saat ini bagaimana nih fasilitas sarana prasarana yang ada di BLK Oh, untuk iya. pendukung pelatihan ini? Untuk fasilitas sarana dan prasarana di BLK, setiap kejuruan itu ada workshopnya masing-masing. Dan insya Allah semua peralatannya sudah mumpuni lah untuk melaksanakan kegiatan pelatihan yang berbasis kompetensi ini. Iya, makanya Karena itu. setiap tahunnya itu selalu ada pengusulan bantuan mengenai fasilitas. Nah, tahun ini kami juga ada mengusulkan beberapa fasilitas, benar Pak? Benar. Nah, Iya, nah itu makanya tadi saya bilang kalau kebanyakan aset ya besusugihan nih paling sugih BLK ini iya karena dia masing-masing mata pelajaran itu dia punya workshop sendiri iya, benar sekali. nah itu ya. Nah, kita kembali ke suara pendengar, ada rekan Firman di Plehari. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, adakah pelatihan HP kah Bu Pak? Nah, Servis HP mungkin ya, ya. servis HP lagi nih, servis HP. Oke, tadi AC ya. Nih Firman servis AC. Oke. Servis HP. Ya, bagaimana Pak? Silahkan. Nah, untuk pelatihan servis HP itu sebenarnya di Kemenaker atau di kementerian itu tidak ada programnya. Jadi kami tidak mungkin ada itu, tidak mungkin. Karena memang dari sononya yang Enggak ada ya, Iya, kecuali iya. kalau AC tadi ada programnya, tapi kami tidak melaksanakan untuk tahun ini. Mungkin di tahun depan. Kalau HP tidak ada. Oke, Oke. ya rekan Tidak. Firman. Tidak masuk list ya. Iya. Iya. Belum ya. Belum Iya, mungkin mungkin ya. belum dilakukan kajian Iya, ya benar sejauh sekali. mana mungkin antisipasi antusias masyarakat Iya. mungkin terhadap servis HP ini. Kalau mau yang dekat servis komputer, nah itu ada. Oh, Ada kejurannya. Iya. Nah, rekan Firman ya untuk servis HP ya tahun ini dan mungkin di tahun berikutnya mungkin Belum ada ya ya, tidak mungkin- bisa dijanjikan. Tidak, Karena ya. memang rumahnya di pusat itu belum Tidak ada. ada, ya, benar sekali. Kurikulumnya nggak ada. Iya, kurikulumnya nggak ada. Iya, seperti itu ya. Terima kasih rekan Firman di Plehari sudah bergabung di pagi hari ini. Oke, sekarang kita juga menyoal kepada meneruskan kepada yang ditanyakan oleh Iwan tadi tentang fasilitas ya. Fasilitas workshop oke, sudah ada. Nah, lalu itu kan untuk ngetemnya di BLK-nya ya. Nah, kalau untuk pelatihan misalnya di suatu wilayah lalu berkenaan dengan workshop ini adakah mobile atau gimana gitu? Nah, untuk pelatihan yang ke desa-desa itu kami ada namanya mobil MTU yang kami gunakan untuk ke desa-desa untuk mengangkut peralatan pelatihan ke setiap desa. Itu setiap kejuruan ada punya satu mobil MTU. Untuk menjahit juga ada. Jadi kami bawa mesin jahitnya menggunakan mobil MTU ke desa, biasanya ke balai desa. Nah, di situ kami melaksanakan pelatihan. Mobil training unit MTU. Oke, iya. Artinya jangan khawatir nih ya, bagi kawan-kawan yang melaksanakan pelatihan di desa, di tempat gitu ya, juga akan lengkap nih peralatan prakteknya. Iya, gitu paling ya. tinggal ruangannya saja. Nah, karena kemarin ditanyakan, jangan-jangan hanya pengarahan, penyuluhan gitu ya, tidak ada prakteknya. Iya. Nah, itu ya. Jadi jangan khawatir. Sama sebenarnya ya kualitasnya. Iya. Ya, mereka juga punya mobil Training unit iya, MTU training ini. unit tadi. Oke. Baik, satu lagi Pak, mengenai tadi fasilitas kantor, fasilitas peserta. Nah, ya ini cukup menarik nih Iya. dibicarakan. Nah, yang untuk fasilitas peserta ini kan semua sudah diatur dengan dana APBN. Ada beberapa fasilitas yang akan didapatkan peserta apabila menjadi peserta di Balai Latihan Kerja Plehari. Yang pertama itu namanya ada pakaian praktek. Oke. Nah, pakaian ini Dibayarkan? biasanya dibariakan. Oke, sip, dibawa bulik. Gratis 100%. Yap, dibawa bulik. Digunakan setiap hari Senin sampai dengan Kamis. Nah, dapat itu pakaian praktek digunakan setiap hari. Jadi kayak sekolah juga, Bu. Yap. Sama semua kita pakai pakaian yang sama. Iya. Selain pakaian praktek juga ada namanya itu pakaian olahraga. Nah, itu digunakan setiap hari Jumat. Nah, di daerah juga lah. Iya. Iya, makanya itu. Baru diketahui nih. Perlu diketahui Nah, nih ya. Kami di BLK Plehari tidak melulu soal pelatihan. Rami juga malah. Ya. Nah, kalau di setiap hari Jumat, kalau di setiap hari Jumat itu biasanya ada senam. Setiap Jumat pagi kami adakan senam dan juga gotong royong. Kami tidak ingin juga para peserta itu istilahnya bosan dengan Iya. pelatihan masa tiap hari menjahit terus.
Ya. Nah. Selain daripada mengusir kebosanan, olahraga Iya. ini kan penting buat kesehatan. Nah, kan, benar ya? sekali. Iya, betul. Nah, Oke. melanjutkan fasilitas tadi, selanjutnya ada alat tulis yang berupa buku, pulpen, pensil, penggaris dan lain sebagainya, dan juga tas. Oh. Diberikan tas secara gratis ya, sama seperti sekolah, sama persis. Oke, ya. Selain itu juga para peserta di BLK Pelihari akan mendapatkan konsumsi 1 kali makan siang setiap hari. Nah, itu dia, iya. iya. Nah, ada kabar gembira nih. Nah, untuk di tahun ini untuk dana APBN itu namanya ada uang transport. Nah, jadi setiap peserta akan mendapatkan uang transport sebesar 25.000 per hari. Wah, ini. Jadi kalau dikalikan misalnya pembuatan roti dan kue misalnya 18 hari, 20 hari, tinggal dikalikan harinya. Itu setiap peserta pasti dapat dari dana APBN. Nah, itu fasilitasnya beberapa yang akan diterima peserta. Dan juga tadi ada disinggung sedikit mengenai asrama. Itu juga fasilitas yang ada di BLK Pelihari. Oke. Sekali lagi semua fasilitas gratis tanpa dipungut biaya. Harus digarisbawahi. Iya, luar biasa. Kalaupun nanti misalnya ada oknum misalnya. Nah, iya. Nah, ini dikhawatirkan seperti Iya, itu benar ya. sekali. Iya. Dan kalau mendengar fasilitas yang tadi sudah disampaikan ya rekan Iwan, kayaknya sangat-sangat menggiurkan ya. Betul, Nah, ya. kita berharap antusias dari masyarakat kita ya akan lebih banyak Iya, benar untuk dapat mendapatkan keterampilan-keterampilan Iya. ini ya. Oke, satu lagi Pak, ada suara pendengar tahun ini Pak masih adakah pendaftaran kah? Nah, Dan kejuruan yang masih bisa masyarakat ikuti apa aja? Nah, Junai di Kunyit. Oke, rekan Junai di Kunyit. Nyet nih jenar. Iya, Kunyit nih, ya. Kunir. Terus santai. Oke, santai. Jadi untuk tahap ini memang pada saat ini sampai dengan bulan Februari, Maret, April ya, itu sudah tahap pertama. Ada 2 tahap kita, Bu. Jadi tahap pertama ini sudah Sudah tutup, habis. sudah Oke. tutup. Karena sudah pendaftarannya sudah lebih. Nah, kemudian untuk tahap kedua Oke. itu ada beberapa kejuruan. Itu yang pertama processing dari Bu, pembuatan roti Oke, dan kue. yap. Kemudian menjahit. Oke. Nah, kemudian komputer ya, Iya, komputer. Oke. Kemudian ini pemasangan instalasi otomasi listrik industri, ya, kejuruan listrik. Listrik, oke. Dan yang terakhir ini Las. Las. Nah, itu ada Oke. 5. Nanti Ya. di tahap kedua. Iya, ini kira-kira nanti pembukaannya kapan nih Pak? Rancangannya Biar Pak nih. Junai tahu nih. Iya, biar Pak Junai tahu, siap-siap Pak Junai. Pengumuman mungkin sekitar bulan Mei nanti. Bulan Mei pembukaan kembali, Pak ya. Oke, ya. Ya. Baik, Pak Junai, untuk tahap pertama tadi disampaikan oleh Kepala KLK ini sudah selesai, sudah tutup ya, tinggal pelaksanaan pelatihannya. Nah, kemudian untuk tahap kedua ya akan dibuka nanti bulan Mei 2023 ya. Ada beberapa pelatihan tadi ada las, listrik, processing, menjahit dan komputer. Ya, benar. Iya, pertanyaannya Pak Junai mau di mana? Iya. Iya. Oke, baik, terima kasih. Iya. Satu lagi juga nih kita, adakah kerjasama atau MOU kita PLK misalnya dengan pihak swasta, pihak pengusaha ya, untuk memberikan jaminan terhadap mereka-mereka yang lulus dari KLK ini. Oh iya. Untuk MOU itu sebenarnya tahun kemarin tuh sudah ada rencana dari kejuruan komputer. Nah, itu salah satu perusahaan tuh minta dicarikan pesertanya yang ikut pelatihan nanti akan ditarik ke menjadi pegawai di perusahaan tersebut. Itu sudah digodok lah istilahnya dengan instruktur dan juga perusasaannya. Itu untuk kejuruan komputer aja masih. Iya, tinggal pelaksanaan gitu ya. Iya, tinggal pelaksanaannya. Untuk kejuruan lainnya misalnya menjahit kan seperti diketahui di Kabupaten Tanah Laut ini jarang sekali ada pabrik tekstil, garment. Nah, itu kami sasarin itu untuk program kejuruan menjahit itu berwirausaha. Kecuali mereka ingin pindah ke luar Pulau Jawa. Nah, atau misalnya mereka ini kan menjahit nih Pak Sugi Nggih. juga merupakan apa ya yang dicari-cari juga Iya, oleh benar sekali. masyarakat kita ya. Selain daripada bersaing di kualitas, Nggih. juga bersaing di janji. nah, Karena identik dengan janji, Pak ya. Iya, jadi bersaing di janji. Nah, ada beberapa mungkin kan penjahit kita nih banyak gitu kan, misalnya
kita memasukkan misalnya ada kerjasama misalnya Oke. dengan Persatuan Penjahit Indonesia Kabupaten Tanah Laut gitu ya. Nah, ini pelatihan kita mengeluarkan misalnya peserta sebanyak misalnya 5 orang yang kita beri nilai misalnya yang tertinggi lah, mereka yang memang punya kompetensi yang tertinggi dari semua peserta. Nah, lalu penjahit yang ini misalnya yang akan menerima nih atau kita titipkan gitu di situ begitu. Nah, itu untuk lulusan BLK Pelihara sendiri untuk kejuruan menjahit itu rata-rata pasti tahu siapa saja lulusan dari BLK Pelihari karena instrukturnya itu pasti menginformasikan. Pasti istilahnya dibagi-bagi. Misalnya ada lulusan tahun 2010 misalnya yang sudah lama. Nah, itu membutuhkan menjahit. Itu biasanya dari instrukturnya akan memberitahukan ke peserta ini. Misalnya, oh ini ada nama si ini, silahkan direkrut. Nah, di situ. Ya, karena sayang ya, karena begini. Menjahit ini kan istilahnya kan keterampilan apa yang harus selalu dilakukan gitu ya. Nah, kalau mereka misalnya lulus meskipun dengan nilai kompetensi yang baik begitu, tapi karena baru lulus tidak mempunyai peralatan, tidak mempunyai tempat gitu kan, belum punya nama gitu kan ya. Akhirnya kan mereka tidak bisa mengembangkan bakat itu, keterampilan itu gitu kan. Nah, terdiam. Nah, maksud saya ketika di awal itu mereka dititipkan ke para penjahit yang sudah punya nama di Pelihari gitu kan, untuk lebih mengasah sekaligus juga untuk mengumpulkan modal. Nah, benar sekali. Iya, itu maksud saya. Nah, sekaligus juga tadi untuk menaikkan rating penjahit ya dengan kompetensi janji tadi. Karena biasanya janjinya hari Kamis, datangnya hari Kamis ya. Tapi Kamis tutup. Iya. Itu salah satu indikasinya juga karena dia kekurangan tenaga. Kekurangan tenaga. Banyak Pak, kita memang mengamati gitu ya, dan kita juga mengalami khusus untuk mempermak aja ini sudah banyak sekali peminatnya. Iya, mempermak belum lagi menjahit yang awal. Nah, dan orang mengatakan kalau hendak berbaju hanyar itu kekanakan, ya kayak kekanakan orang baju hanyar aja. Tapi pas sejatinya nih orang tua bila menjahit baju tuh orang langsung untung karena hendak lekas dipakai. Iya, seperti itu biasanya. Dan ini penting karena kan kita melihat bahwa dunia jahit menjahit ini ya mempunyai potensi yang cerah. Iya, benar sekali. Karena setiap tahun diperlukan Bu ya. Tahun ajaran. Iya, itu yang momen-momen spesial ya. Tapi yang setiap hari ini juga luar biasa. Iya, luar biasa. Nah, ketika penjahit itu memang dapat memegang komitmennya, janji tadinya ya, kualitas nomor 2 itu akan selalu didatangi oleh pelanggannya. Kayaknya ada kenangan buruk nih kayaknya. Iya. Curhat. Walaupun agak mahal tapi tepat janji enggak? Iya, benar sekali. Biasanya gitu. Betul. Jadi masyarakat kita itu tidak lebih kepada harga ya, tidak lebih kepada harga, tapi lebih kepada ketepatan waktu. Iya, benar sekali. Nah, itu penting sekali. Nah, mungkin aja nanti kita bisa masuk di sana para peserta-peserta kita yang punya potensi yang luar biasa, yang direkomendasi gitu kan. Nah, iya, benar sekali. Artinya tidak akan mengecewakan. Nah, iya, karena instrukturnya tahu sendiri kualitasnya. Betul sekali, baik. Saya bicara plus nih Pak, bicara bonus nih Pak. Bukan uang nih Pak, bukan ya. Tapi dalam rangka meningkatkan, menumbuh kembangkan semangat lebih lagi dari peserta-peserta ini. Kan biasanya mungkin apakah ada reward Pak dari BLK sendiri untuk peserta terbaik ya? Karena saya pernah dengar pernah baca sebuah artikel bahwa ada BLK Indonesia gitu ya, di Pulau Jawa yang memasukkan peserta dari utusan-utusan dari pelatihan BTK yang bisa bergabung untuk meningkatkan lebih lagi kompetensinya, kualitasnya, kapasitasnya, dikirim ke di mana itu BLK-nya? Saya lupa BLK-nya itu apa? Saya lupa, ada pernah dengar. Ya kalau orang sekolah itu model S2-nya. Ada pernah dengar. Dan apakah mungkin ada reward dari sini karena pelatih peserta terbaik mungkin dikirim ya. Ini saya pernah dengar sih BLK apa itu di Jogja atau gimana ya? Iya, bagaimana Pak Nopri? Kalau pernahkah kita? Pernah atau tidaknya saya kurang tahu, tapi kalau tidak salah ini di Disnaker ini ada program pemagangan namanya. Nah, jadi lulusan dari BLK itu nanti diseleksi kan, dimagangkan di sebuah perusahaan dan itu kan dapat gaji segala macam. Iya, kalau magang kan seperti itulah. Kalau tidak salah ada itu di. Iya.
Itu sebenarnya adalah salah satu upaya kita juga ya oleh pemerintah untuk memberikan reward tadi seperti yang disampaikan oleh rekan Iwan kepada para peserta kita yang memang betul-betul punya komitmen yang kuat, kemudian punya bakat kompeten, minat, ya yang kompeten ya seperti itu. Oke, masih ada di suara pendengar Pak. Kita sempatkan lagi. Ada rekan Darsono Pak di Gunung Mas, tanya aja Pak, apa bisa bila ada di BLK kekurangan tenaga pelatih? Nah, ini bukan peserta, ini pelatih sasarannya. Apakah ada mungkin membuka lowongan pekerjaan sebagai instruktur? Terima kasih Pak. Nah, itu rekan Darsono di Gunung Mas. Jadi betul nih. Iya betul ini. Artinya kita bicaranya soal peserta aja nih ya. Pak Darsono soal pelatih, oke. Pak Darsono mungkin kuat di mana nih? Tenaga ahli juga. Keahliannya. Saya ini punya nih keterampilan. Ya betul sekali. Oke. Bagaimana Pak Nopri? Memang kalau mau mengikuti seluruh program kejuruan yang ada di kementerian ya memang banyak kurangnya. Nah, tapi untuk formasi instruktur segala macam kan ulun rasa itu sudah kewenangan dari BKPSDM tergantung beberapa formasi yang kita punya itu. Nah, itu mungkin dari BKPSDM lah. Ya. Lalu BLK sendiri karena tadi kan merasa kita kekurangan nih instruktur gitu kan. Nah, BLK sendiri adakah sudahkah atau akankah gitu mengusulkan kepada BKPSDM untuk menerima instruktur Pak? Di luar. Dari luar? Iya. Orang luar. Oh, kalau di luar. Pak Darsono kan orang luar. Ya, Ada yang bukan dari BKPSDM gitu. Iya, maksudnya membuka formasi, BKPSDM membuka formasi di penerimaan instruktur untuk di BLK dengan jenis keterampilan ini misalnya. Kalau yang seperti sebelumnya ulun sampaikan, kalau memang ada kejuruannya cuman instrukturnya tidak ada, kita bisa melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang lain untuk menyiapkan instruktur. Tergantung kejuruannya itu tadi. Iya. Tapi kalau kejuruannya memang instruktur sudah ada di BLK ya kita tetap memakai. Artinya selama ini instruktur yang ada di BLK dengan pelatihan yang kita laksanakan masih berbanding, masih terpenuhi ya. Nah, kemudian ketika ada mata pelatihan yang tidak ada instrukturnya disiasati oleh BLK saat ini dengan bekerja sama dengan instruktur dari luar lembaga ya. Oke. Begitu ya Pak Darsono. Anda juga bisa mendaftar mungkin atau memasukkan pemberitahuan ke BLK ya. Kalau nanti BLK tidak mempunyai instruktur yang sesuai dengan kompetensi Anda begitu ya Pak. Siapa tahu nih kan ya. Pak Darsono ini misalnya adalah orang yang lihat di otomotif mungkin punya keterampilan misalnya di desainer. Nah, iya. Ini kan misalnya pelatihan menjahit nih ya. Selama ini kan instrukturnya menjahit aja, ketek ya kan gitu kan. Nah, lalu mendesainnya tidak ada. Nah, suatu ketika nanti akan dilanjutkan setelah pelatihan menjahit ya, nanti ada pelatihan desainer. Nah, Pak Darsono bisa masuk. Iya, maksudnya seperti itu ya. Begitu ya Pak Darsono, terima kasih sudah bergabung ya. Sabar. Jadi kalau bisa lakukan dialog dulu dengan Pak Nopri, dengan Pak Suki. Ya. Di belakang juga di belakang. Iya, di belakang nanti. Di mana nih kita bisa masuk gitu kan ya? Iya. Lah kan kejuruan yang keredaannya jalan. Nah, iya, makanya itu artinya berkonsultasi dulu lah, lakukan pembicaraan. Karena sayang juga Pak, kita misalnya mempunyai aset ya, orang-orang yang punya keterampilan ini kan aset nih, ya, aset yang luar biasa. Nah, orang-orang yang mempunyai keterampilan ini tidak kita manfaatkan gitu. Apalagi dia punya keinginan kuat untuk bisa mengabdi pada nusa bangsa dan negara gitu kan. Tetapi jalurnya tuh masih tertutup gitu kan ya. Nah, ini ya. Baik Pak Darsono, mudah-mudahan di suatu ketika ya, di suatu masa gitu ya saya teringat dengan Pak Jamal. Karena memang Bu ya ada yang tidak memiliki sertifikat tapi keahliannya luar biasa. Nah, banyak sekali seperti itu. Ya, ada yang mempunyai ijazah secara keilmuan gitu ya, secara akademik di bidang A, tapi ternyata keahliannya di bidang B. Iya, gitu. Jadi ini adalah sebuah aset yang memang luar biasa. Keterampilan ini kan bukan hanya tergantung kepada ilmu pengetahuan, tapi juga bakat dan minat. Benar, pengalaman semakin diasah ya. Dan pengalaman juga, betul sekali. Ya, baik rekan dengar, kalau kita berbicara soal BLK ya, soal pekerjaan ini rasanya kayak seru banget gitu ya, dan menarik dan tidak ada habis-habisnya. Kita bisa meninjau dari berbagai sudut. Tapi saya
sayang sekali waktu kebersamaan kita di pagi hari ini sudah berada di penghujung, dan itu tandanya kita harus undur pamit dari ruang dengar Anda semua, mengakhiri program bincang-bincang kita di Tanah Laut Menyapa edisi hari ini. Kamis 9 Februari 2023. Pak Nopri, terima kasih atas kebersamaannya, dan Pak Sugi juga. Iya, sama-sama. Baik, dan juga sebelum kita tutup Pak Nopri, saya ingin minta statement closing dulu dari sampean. Jadi kepada seluruh warga Tanah Laut mungkin yang ingin mempunyai keterampilan khusus, kami persilahkan untuk mendaftar di BLK ya. Ya, benar sekali. Khususnya nanti mungkin di tahap kedua Tahap itu kedua. ada beberapa kejuruan tadi, pembuatan roti, kemudian menjahit, kemudian komputer, listrik, dan las. Itu ada 5 kejuruan. Nah, manfaatkan BLK ini untuk Bapak Ibu, kawan-kawan semua warga Tanah Laut, agar kita semua punya keterampilan, keahlian di bidang tertentu. Nah, karena juga keahlian itu bisa di samping untuk bisa bekerja dengan orang lain, bekerja sendiri pun bisa. Nah, sekali lagi kami berharap BLK ini bisa menjadi salah satu institusi yang bisa mencetak warga masyarakat Tanah Laut sebagai tenaga kerja yang siap pakai. Sebagaimana dengan salah satu program 7 program unggulan Pak Bupati kan, dan Wakil Bupati, itu adalah mencetak tenaga kerja siap pakai 500 orang per tahun. Dan alhamdulillah sudah terpenuhi. Sudah Alhamdulillah. Ya. Jadi untuk program itu Pak Bupati sudah aman. Iya. Sudah tercapai. Sudah tercapai. Ya, luar biasa. Ini dukungan dari BLK ya terhadap visi misi ya. Visi misi Pak Bupati ya. Baik para pendengar, artinya ya Pak ya, kita ingin menanamkan komitmen kepada warga masyarakat kita ya, warga Kabupaten Tanah Laut, khususnya para pendengar setia Radio Tuntung Panang FM, bahwa keterampilan itu adalah kekayaan pribadi yang tidak bisa dicuri, Pak. Benar. Iya. Kalau kekayaan di rumah kan bisa dicuri ya. Bisa diambil maling. Iya. Nah, itu dia ya keterampilan ya. Jadi itu adalah sebuah modal usaha yang sangat baik untuk kita. Sampai di sini jumpa kita di Tanah Laut Menyapa edisi hari ini. Terima kasih kepada rekan dengar yang sudah berkontribusi bersama kami, dan terima kasih juga para pendengar yang sudah setia stay tune di 102,3 LPPL Radio Tuntung Panang FM, radio berinteraksi untuk pembangunan Kabupaten Tanah Laut.